akhwatuha dan saudara-saudaranya, dhanna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'il isma wa tansibul khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma fakka wa ma fatiya wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafu minha. Nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqul. Kana Zaidun qaman wa laysa Amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalik. Itu kana dan saudara-saudaranya suka masuk kepada susunan mubtada dan mubtada khobar. Kemudian merofakkan mubtada yang dinamakan isim kana dan menasabkan khobarnya yang disebut khobar kana. Jadi demikian kana wa akhwatuha adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Yang dimaksud dengan kana wa akhwatuha yaitu kana yakunu, kana adalah atau menjadi atau kadang-kadang tidak diartikan. Yang kedua yaitu asbaha yusbihu, melakukan sesuatu di waktu pagi atau menjadi. Amsa yumsi, melakukan sesuatu di waktu sore atau menjadi. Bata yabitu, melakukan sesuatu di waktu malam atau menjadi. Dhalla yadhillu, melakukan sesuatu di waktu siang atau menjadi. Sara yasiru, menjadi. Mazala ma yazalu, senantiasa, selalu atau masih. Ma bariha wa ma yabrahu, senantiasa, selalu, masih. Madama, selagi atau selama. Ma fakka, ma yang fakku, senantiasa, selalu atau masih. Ma fati'a, ma yafta'u, senantiasa atau selalu dan masih. Laisa, itu tidak atau bukan. Contoh dari jumlah dhamir mubtada wa khobar yaitu as-sabru murru, artinya sabar itu pahit. Contoh fi'il madinya kana sabru murran, al-fi'il mudhari yakunu sabru murran. Contoh yang kedua yaitu al-musafiru ta'ban, artinya orang itu capek. Contoh dari fi'il madinya yaitu amsal misafiru ta'bana, fi'il mudhari'nya yumsil misafiru ta'bana. Yang ketiga yaitu al-bardu syadidun, artinya udara itu sangat dingin. Contoh dari fi'il madinya yaitu asbaha al-bardu syadidan. Dari fi'il mudhari'nya yaitu yusbihu al-bardu syadidan. Yang keempat yaitu asyamsu musyriqatun, matahari itu terbit. Dari fi'il mudhari'nya yaitu dhallat asyari'u muzdahimun, jalan raya itu penuh. Contoh dari fi'il madinya yaitu adha asyari'u muzdahiman. Dari fi'il mudhari'nya yaitu adha asyari'u muzdahiman. Selanjutnya itu asyamsu musyriqatun, matahari itu terbit. Fi'il mudhari'nya yaitu dhallat asyamsu musyriqatan. Fi'il mudhari'nya tadhullu asyamsu musyriqatan. Selanjutnya yaitu asyiraju musta'ilun, lampu itu menyala. Fi'il madinya bata asyiraju musta'ilan. Fi'il mudhari'nya yabitu asyiraju musta'ilan. Selanjutnya itu al-qaryatu amiratun, desa itu ramai. Fi'il madinya itu sarat al-qaryatu amiratan.
Fi'il mudhari'nya tasiru al-qaryatu 'amiratan. Selanjutnya itu al-'amilu mukhlisun. Pekerja itu ikhlas. Contohnya yaitu laisa 'amilu mukhlison. Selanjutnya itu al-insanu harisun. Manusia itu tamak. Fi'il madinya mazalal insanu harison. Fi'il mudhari'nya ma yazalul insanu harison. Selanjutnya itu al-kasalu mazmumun. Kemalasan itu dicela. Contoh fi'il madinya yaitu ma barihal kasalu mazmuman. Fi'il mudhari'nya ma yabrahu al-kasalu mazmuman. Selanjutnya itu al-kazzabu khosirun. Pendusta itu menyesal. Fi'il madinya ma fati'a al-kazzabu khosiron. Fi'il mudhari'nya ma yafta'ul kazzabu khosiron. Selanjutnya akhuka khoinun. Saudaramu itu khianat. Fi'il madinya ma fakka akhuka khoinan. Fi'il mudhari'nya ma yanfakku akhuka khoinan. Selanjutnya yaitu akhlaquhu karimatun. Akhlaknya mulia. Contohnya yaitu yukramul insanu madama akhlaquhu karimatan. Contoh dari mubtada dhamir. Al-jumlatu min mubtadi wal khabar. Huwa qaimun, dia berdiri. Fi'il madinya kana qaiman. Fi'il mudhari yakunu qaiman. Yang kedua itu huwa qaimani. Mereka berdua berdiri. Fi'il madinya kana qaimaini. Fi'il mudhari'nya yakunani qaimaini. Yang ketiga hum qaimuna. Mereka berdiri. Fi'il madinya kanu qaimina. Fi'il mudhari'nya yakununa qaimina. Selanjutnya hiya qaimitun. Dia perempuan berdiri. Fi'il madinya kanat qaimatun. Fi'il mudhari takunu qaimatun. Huwa qaimatani. Mereka berdua perempuan berdiri. Fi'il madinya kanata qaimataini. Fi'il mudhari'nya yakunani qaimataini. Selanjutnya hunna qaimatun. Mereka perempuan berdiri. Contoh fi'il madinya kunna qaimatin. Fi'il mudhari'nya yakunna qaimatin. Anta qaimun. Kamu berdiri. Contoh fi'il madinya kunta qaiman. Fi'il mudhari'nya takunu qaiman. Antuma qaimani. Kamu berdua berdiri. Kuntuma qaimaini. Takunani qaimaini. Selanjutnya antum qaimuna. Kamu sekalian berdiri. Contoh fi'il madinya kuntum qaimina. Fi'il mudhari'nya takununa qaimina. Anti qaimatun. Kamu perempuan berdiri. Kunti qaimatan. Takunu qaimatan. Antuma qaimatani. Kamu berdua perempuan berdiri. Kuntuma qaimataini. Takunani qaimataini. Antunna qaimatatun. Kamu sekalian perempuan berdiri. Fi'il madinya kuntunna qaimatin takununa qaimatin.
Ana qaimun, saya berdiri. Kuntu qaiman, aku qaiman. Nahnu nahnu qaimuna, kami berdiri. Kunna qaimina, nakunu qaimina. Jadi untuk soro, bolla, bata, amsa, asbaha, kana, adha, itu boleh digunakan fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amarnya. Untuk mazala, ma bariha, ma fakka, ma fati'a, itu digunakan hanya untuk fi'il madhi dan mudhari'nya saja. Dan untuk laisa dan madama digunakan hanya untuk fi'il madhinya saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Safira atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu Inna yang akan dibacakan oleh Aulia Rohali. Kepadanya kami persilakan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada wal khabar, yakni inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun. Wa laita amron syahison wa ma asbaha dzalik. Wa makna inna wa anna li tawkidi walakinna li istidraki wa ka'anna li tasbihi wa laita li tamanni wa la'alla li taraji wa tawafu'i. Inna wa akhwatuha juga suka masuk pada susunan mubtada dan khabar yang fungsinya menasabkan mubtada yang disebut sebagai isimnya inna dan merofakkan khabar yang disebut sebagai khabarnya inna. Amalnya inna wa akhwatuha yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, di sini ada saudaranya inna, yakni ada 6 inna yang artinya sesungguhnya fungsinya litaukidi. Litaukidi itu untuk memperkuat. Yang kedua anna artinya sesungguhnya atau bahwa, fungsinya juga sama litaukidi untuk memperkuat. Yang ketiga lakinna artinya tetapi, fungsinya liistidroki. Liistidroki itu untuk menyusuli perkataan sebelumnya. Yang keempat ka'anna artinya seakan-akan, fungsinya litasbihi. Tasbih itu untuk menyerupakan. Yang kelima laita artinya berangan-angan. Litamani yang artinya untuk berangan-angan. Yang keenam la'ala artinya semoga atau barangkali. Fungsinya litaroji au litawakui. Fungsinya untuk berharap atau merasa cemas. Contoh dari inna wa akhwatuha. Di sini ada jumlah mubtada wal khabar. Contoh yang pertama, inna syahiha ma'kutun. Artinya orang kikir itu dibenci. Jadi isimnya inna, tansibul isma, alamat nasabnya menggunakan fathah, asyahiha. Jadi di situ isimnya inna, ma'kutun. Atau kalau diartiin itu ma'kutun itu dibenci, menjadi rofa, tarfaul khobar. Contoh yang kedua, alimtu annal jawada marghubun fihi. Artinya orang dermawan itu dicintai. Sama penjelasannya seperti contoh yang pertama. Contoh yang kedua, al-imtihanu qa'bun. Lakinnal imtihana hisana jikun. Orang yang rajin itu akan sukses. Contoh yang keempat, ka'annal madrasata walidatun. Ibu guru itu ibu.
ibu guru itu ibu kandung. Contoh yang kelima, laita syababa aidun. Kepemudaan itu kembali. Contoh yang keenam, la'alal maridho masyfiun. Orang sakit itu sembuh. Contoh yang ketujuh, la'alal maita mu'adzabun. Mayit itu disiksa. Nah, selanjutnya contoh inna wa akhwatuha yang masuk pada susunan mubtada wal khobar terdiri dari isim dhamir. Contohnya yang pertama, ini mujtahid. Saya giat. Contoh yang kedua, alim tu anni tilmizatun. Saya seorang pelajar. Contoh yang ketiga, ka'anni mujtahid. Sama artinya saya giat. Contoh yang keempat, la adhabu ilal mustasfa lakini masiyun. Artinya la adhab, saya tidak pergi ilal mustasfa ke rumah sakit lakini masiyun. Karena saya sembuh, saya sudah sembuh. Yang kelima, ana najihun. Artinya saya berhasil. Yang keenam, ana aidun. Artinya saya kembali. Ini contoh-contoh inna wa akhwatuha yang masuk pada isim dhamir. Kemudian penjelasannya, apabila khobarnya terdiri dari khobar ghair mufrad, maka ditetapkan apa adanya, tidak ada perubahan apapun. Contohnya, inna tilmida qoma abuhu. Kemudian pola-pola kalimat yang menggunakan inna, apabila inna diiringi huruf ma, ini tambahannya, apabila inna diiringi oleh huruf ma, jaidah tambahan, maka inna tersebut tidak bisa beramal. Contohnya, innamal hayatu jihadun. Jadi apabila ada isim inna yang diiringi oleh ma, maka inna ditambah ma, maka amalnya inna yang tadi tansibul isma wa taqawul khobarnya tidak bisa beramal. Yang kedua, huruf inna boleh ditahfifkan menjadi in dan tetap beramal, yakni menasabkan mubtada dan berafakat khabar. Contohnya, in amalaka mutqatun. Yang ketiga, apabila isim inna yang ditahfif itu dirafa'kan, maka khabarnya harus memakai lam. Dan lam ini suka dinamai lamul ibtida. Lam ibtida. Contohnya in amaluka lamun qatun. Demikian materi inna wa akhwatuha yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia Rohali. Materi yang terakhir yaitu zona wa akhwatuha yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Zona wa akhwatuha. Artinya yaitu zona wa akhwatiha. Tuha adalah fiil-fiil yang menasabkan mubtada dan khobar mubtada, yang kemudian menjadikan dua maf'ulnya. Adapun anggota dari zona dan saudaranya adalah sebagai berikut. Zonantu, artinya aku telah menduga. Hasibtu, aku telah menduga. Khiltu, artinya aku telah menduga. Ro'aitu, aku telah mengetahui dengan yakin. Alimtu, artinya aku telah mengetahui dengan yakin. Ja'altu, aku menjadikan. Terus sami'tu, aku telah mendengar. Contoh, muntolikun Zaid. Zaid berangkat menjadi muntolikun Zaidan zonan. Aku telah menduga Zaid telah berangkat.
Dari contoh-contoh di atas bisa dilihat bahwa i'rab mubtada dan khobarnya. Yang tanya rofa berubah menjadi nasab muntalikon zaidan setelah kemasukan zonantu, di mana nasabnya ditandai dengan fathah. Perlu diketahui bahwa zonna dan saudara-saudaranya yang dapat menasabkan mubtada dan khobar itu bukan hanya fi'il madinya saja, tetapi semua tasrifnya juga seperti fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, dan sebagainya. Terus macam-macam zona. Bagian dari fi'il nawasikh zonna dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Fi'il pada bab ini terbagi dua, af'alul qulub dan af'alut tahwil. Zonna dan saudara-saudaranya berfungsi menasabkan keduanya yaitu mubtada dan khobarnya. Ini berbeda dengan amil, kana, dan inna di mana ia hanya menasabkan salah satunya dengan menasabkan keduanya mubtada dan khobarnya. Maka kedudukan dari mubtada dan khobarnya tersebut menjadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Satu, af'alul qulub. Dinamakan af'alul qulub karena maknanya berkaitan dengan pekerjaan hati atau bersumber dari hati, bukan pekerjaan anggota badan. Seperti mengetahui, mengira, ragu, dan yakin semuanya merupakan pekerjaan yang bersumber dari hati. Secara makna berarti pekerjaan. Pekerjaan yang ada dalam hati seperti mengetahui, meyakini, menyangka, dan lain-lain. Af'alul qulub dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian. Berfaedah yakin, meyakinkan ketetapan khobar yaitu contohnya 1, wajada. Inna wajadanahu sabiro. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Kedua, ta'alam. Ta'alam an riba bala. Ketahuilah sesungguhnya harta riba adalah petaka. Yang ketiga, daro. Contohnya itu wala adarakum bih. Dan Allah tidak pula memberitahu akannya. Berfaedah rujhan lebih cenderung pada meyakinkan ketetapan khobar, yaitu pertama, ja'ala bima nabri itikat, contohnya waja'alul malaikatutin hum ibadur rahman inasan. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Kedua, haja. Contohnya haja watu Jawa bari dan aku memperkirakan cuaca dingin. Yang ketiga, ada. Contohnya adatu sodikon akhon. Aku menganggap teman itu sebagai saudara. Yang keempat, hab. Contohnya fakultu ajarini ayyam malik. Wa ila fahibani amron halikan. Aku cuma mampu berkata, berilah aku kesempatan sekali lagi, wahai Abu Malik. Jika tidak maka anggaplah aku sesuatu yang binasa. Yang kelima adalah za'ama. Contohnya za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang yang kafir berdalih bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Yang kedua itu af'alut tahwil. Secara makna menunjukkan pada perubahan sesuatu, yakni berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya dinamakan juga af'alut tasir, karena semua kata kerja pada bagian ini mempunyai arti syushiro, menjadikan, yaitu 1, ja'ala. Contohnya ja'altu zahaba khotimah.
Aku jadikan emas itu sebuah cincin. Wa qadamana ila ma amilu an amila faj'alnahu haba'a mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Kedua itu roda. Contohnya, rodatil astiqamitu wujuhumun muzalimah nayyirah. Istiqomah mengembalikan jalan kegelapan kepada terang benderang. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir. Sesungguhnya kamu beriman. Yang ketiga itu taroka. Contohnya, tarok tutolabu yabkhasuna fi maslah. Aku memberikan siswa-siswa itu membahas suatu masalah. Wa tarokna ba'duhum biyauma'izin yamuju fi ba'. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Yang keempat itu itakhota. Contohnya, itakhostu tolibal ilmu sodikon. Aku jadikan pelajar itu sebagai teman. Wattakhazullah Ibrahim Khalila. Artinya dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang kelima itu syuhiro. Contohnya sabirat jazajul lamian. Aku jadikan kaca itu sebagai cermin. Yang terakhir hab. Contohnya wahabanillah pada ilhaq. Sesungguhnya Allah menganugerahiku fitaul haq atau balasan atau tebusan kepada yang hak. Itu saja materi yang saya sampaikan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak, mohon maaf sebelumnya untuk kelompok kami di grup itu belum ada yang bertanya, Pak. Atau teman-teman lain ada yang mau bertanya atau menyanggah? Silakan menyampaikan kritik atau pertanyaan atau mau menambahkan. Saya mau nanya, Pak. Nurul, Fatona, ya. Itu kan banyak contohnya ya. Itu yang mana aja itu kan khobarnya, yang mana isimnya? Kayak di kana kan itu nggak disebutkan yang mana khobarnya, yang mana isimnya. Itu aja. Apalagi sama zona juga, Pak. Kalau inna tadi ada sudah dicontohkan sama Auli. Ya, terima kasih. Mana isim dan khobarnya, untuk contoh kana dan zona ya. Silakan. Maaf, Fatona bisa diulang pertanyaannya? Itu kan ada contohnya kan yang karena apa tadi contoh?
Yang kana tadi kana sabru murran, itu yang mana isimnya, yang mana khobarnya gitu. Kalau zona tadi yang mana isim, yang mana mubtadanya, yang mana khobarnya. Baik. Pertanyaan Fatona itu akan dijawab oleh Aulia Rohali. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada penanya, Fatona. Jadi tadi kita ke atas, yang pertama, ambil yang pertama kana wa akhwatuha. Amalnya itu kan tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya ada di sini di contoh fi'il madi. Kana, nah ya, kana sabru murrun. Kana itu ambilnya, kita lihat di sini kana itu ambil kananya. As-sabru, di sini as-sabru menjadi mubtada, murrun menjadi khobar. Kalau mubtada itu biasanya diartikan adapun. Murrun itu biasa diartikan dengan tambahan itu. Jadi as-sabru di sini menjadi isimnya kana. Tanda isimnya di sini ada alif lam sebagai tanda isim. Fal ismu yu'rabu, dengan tanda isim itu salah satunya itu alif lam. Jadi alamat asalnya rofa itu dengan dhammah. Jadi as-sabru dibaca as-sabru menjadi isimnya kana, dan murrun itu menjadi khabarnya kana dibaca nasab. Jadi kalau diartikan kana ada as-sabru, apa itu sabar, adapun sabar, murrun itu pahit. Itu di contoh kana. Kalau di contohnya Ina tadi yang seperti tadi, sekarang di contohnya zona ya. Boleh di slide-nya di ke zona. Nah, amalnya zona itu wa amal zona tu akhwatha fa innaha tansibul mubtada wal khabar, yaitu menasabkan mubtada dan khabar. Jadi yang dinasabkan itu bukannya hanya salah satu isimnya, mubtadanya atau khabarnya, tapi yang dinasabkan itu dua-duanya. Tansibul mubtada wal khabar. Contohnya di sini muntolikon Zaidan, zanantu muntolikon Zaidan, aku telah menduga Zaid itu berangkat. Nah, mubtadanya muntolikon itu sebagai mubtada, Zaidannya sebagai khobar, dua-duanya itu dinasabkan. Alamat asalnya nasab itu dengan fathah. Jadi nggak dibaca muntalikun Zaidan, tapi dibacanya muntalikon Zaidan. Kenapa? Karena mubtada dan khobar ini kemasukan amil zona. Mungkin Nurul Fatona sudah ada lagi yang dipertanyakan atau yang lain nanti yang menyanggah. Kalau dia mau koreksi jawaban saya. Jadi yang mana tuh? Zona itu isim sama khabarnya yang mana coba? Contohnya terbalik-balik itu. Zonantu Zaidan muntolikon. Iya, ini kayaknya ini di pengetikannya ada yang salah kayaknya, Pak. Jadi terbaliknya harusnya di depan. Zonantu. Iya, Bapak. Zonantu Ya, Pak. Zaidan Maaf ya, Pak ya. muntolikon. Maaf, Bapak. Banyak yang terbalik. Mungkin Tulisannya. saya bisa untuk menjawab Pak Nurul. Di sini saya tambah contoh dari zonantu. Ada di surat Al-Isra ayat 102. Wa ini ladunnuka la fir'aunu masburon. Artinya, dan sesungguhnya aku mengira wahai Fir'aun seorang yang akan binasa. Di sini ada la
la'azunnuka. Ini zonantunya masuk pada isim dhamir. Nggak ada ya Pak di sini Pak? Gimana? Saya pakai contoh yang di sini aja deh Pak. Yang tadi, yaitu salah pengetikan, mohon maaf, harusnya zonantu muntalikon zaidan. Jadi isim mubtada dan khobarnya itu dinasabkan. Jadi tidak salah satunya aja yang dinasabkan, tapi mubtadanya dinasabkan, khobarnya juga dinasabkan. Itu kan Nurul. Ya, jadi isimnya yang mana, khobarnya yang mana? Oh, isimnya yang mana? Mubtadanya yang mana? Isimnya khobarnya yang mana gitu Pak? Iya, emang dua-duanya dinasabkan. Udah tahu itu. Mubtadanya muntalikon. Mubtadanya tunggu Pak. Mubtadanya muntalikon, zaidannya sebagai khabar. Jadi gimana? Kan saya bilang terbalik itunya contohnya. Zonantu zaidan muntalikon. Berarti mubtadanya zaidan, khabarnya muntalikon. Saya kurang paham Pak Zona. Itu ya. Siapa yang bisa? Jadi untuk contoh zonantu zaidan. Oh iya Pak, saya tahu Pak. Boleh saya jawab lagi Pak? Jadinya zonantu susunan yang benar itu zonantu zaidan muntalikon. Zonantu itu sebagai amil yang masuk pada mubtada wal khobar, zaidannya menjadi mubtada, muntalikonnya sebagai khobar. Jadi dua-duanya dinasabkan. Karena amalnya zonantu itu fa innaha tansibul mubtada wal khobar. Nah, itu mungkin agak mendingan ya. Terus selanjutnya apakah zaidan ini tetap disebut mubtada atau disebut apa? Kalau tadi kan karena misalkan karena zaidun muntalikon. Zaidunnya kan jadi isim kana kan? Iya. Muntalikon khabar kana. Kalau ini gimana? Zaidan isim kana, isim zona gitu. Masih sama seperti kana dan inna, ada isimnya dan khobarnya atau gimana? Kalau inna dan kana kan ada isimnya, ada khobarnya kan? Yang tadinya mubtada jadi isim kana, jadinya khobar jadi khobar kana. Begitupun inna, yang tadinya mubtada jadi isim inna, yang tadinya khobar jadi khobar inna gitu. Kalau di zona gimana? Iya. Jadi maf'ul. Siapa itu yang jawab? Ayu. Maf'ulnya yang mana, Ayu? Tadi yang bilang maf'ul siapa? Ayu ya? Saya Pak. Siapa? Nurul Fatona Pak. Nurul Fatona. Gimana jelasin coba Nurul Fatona? Jadi maf'ul bukan isim zona. Kan zonantu itu artinya tu-nya itu zonantu kan mengira tu-nya itu domir. Nah, zaidannya itu jadi maf'ul. Nah, zona itu kan amil kan. Terus kemasukan domir
domir saya yang artinya itu saya. Zonantu saya mengira artinya. Nah, Zaidan jadi maf'ul pertama gitu, Pak. Terus Terus muntolikan jadi apa? muntolikon jadi maf'ul kedua. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya tuh itu domir saya. Fa'ilnya. Domir apa? Domir Iya, kamu. fa'il. Domir saya tuh kan. Utonan tuh. Domir kamu. Tuh, Pak, bukan saya ya. Oh, domir mutakalim gitu ya. Iya. Tuh domir Domir. Gak tahu domir Kalim. apa ya. jadi fa'il. Dari fa'il. Ya, terima kasih. Nurul Platonah ya. Ya jadi gitu. Ini perbedaan inna, kana, dan zonna. Kalau zonna ini berbeda dengan inna dan kana. Kalau inna dan kana, mubtadanya itu jadi isimnya. Khobar jadi khobarnya. Berbeda dengan zonna. Zonna ini, ya, dia tetap bertindak sebagai fi'il, ya. Sehingga di situ ada fa'il dan maf'ul. Tapi mubtadanya jadi maf'ul 1. Zaidan jadi maf'ul 1, muntolikon jadi maf'ul 2. Karena fi'il zonna dan saudaranya ini membutuhkan 2 maf'ul. Jadi zonantu ya fi'ilnya zonna ya, kemudian domir mutakalim atau tak fa'il disebutnya jadi fa'ilnya. Tu itu jadi fa'ilnya. Ya, zonantu aku mengira. Aku menyangka. Nah, ini kan udah ada fi'ilnya menyangka ya. Pekerjaannya menyangka, pelakunya fa'ilnya aku, domir ya, domir tam mutakalim aku. Ya, orang yang berbicara itu yang pelakunya. Aku menyangka. Nah, kan tinggal butuh maf'ul. Nah, di sini Zaid yang tadinya mubtada dan khobar, Zaidun mutolikun, ya jadi berubah jadi maf'ul 1 dan maf'ul 2. Jadinya Zaidan muntolikon. Sampai di sini paham yang lainnya? Pada bingung ya? Coba ditampilkan lagi itunya. Contohnya ini ya. Contohnya terbalik ya. Ada contoh yang lain nggak? Di dalam Al-Quran. Ini ada Nurul yang pada hafiz Quran ya. Coba cari kalimat zonantu di Al-Quran. Kita cari contoh di Al-Quran deh. Coba ada fi'il zonantu di Al-Quran. Nah, ini enggak, Pak? Sudah di share screen. Sudah bisa. Oh iya, ini di sini ada ya. Ini banyak nih contohnya kan. Oke. Ini contoh yang pertama ya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Tadi kan itu ya. Asalnya dia mubtada dan khobar tuh. As-sa'atu qa'imatun. Kemudian kemasukan fi'il zonna. Zonna yang dari fi'il mudhoreknya. Zonna yazunnu. Ya kan? Fi'il mudhoreknya yazunnu. Maka ini azunnu fi'il mudhorek yang
fa'ilnya itu domir ana. Azunnu, saya menyangka. Gitu. Wa ma azunnu. Artinya saya, karena kemasukan ma, jadi saya tidak menyangka. Ya. Karena kemasukan ma ini ma'nafi. Ma artinya tidak. Jadi wa ma azunnu, dan saya tidak menyangka as-sa'ata qa'imatan. Kalau hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Akan terjadi. Akan ya, akan benar-benar terjadi. Nah itu jadi as-sa'ata di sini yang tadinya mubtada jadi maf'ul 1. Qa'imatan jadi maf'ul 2. Ya. Jadi pembahasan zona dan saudara-saudaranya ya perubahan dari mubtada dan khabar jadi maf'ul 1 dan maf'ul 2. Sedangkan pembahasan inna ya perubahan dari mubtada dan khabar jadi isim inna dan khabar inna gitu. Begitu juga kana yang tadinya mubtada dan khabar ya berubah namanya jadi isim kana dan khabar kana. Ya, yang benar ini yang tadinya mubtada dan khabar kemasnya jadi maf'ul 1 dan khabarnya maf'ul 2. Begitu, bisa dipahami kah? Belum ya? Gimana? Pertanyaan dari siapa tadi? Nur apa tadi? Saya udah paham. Nurul Fatona ya tadi yang nanya. Iya Pak, udah paham. Gimana Nurul Fatona? Terkait zona itu isim apa namanya mubtadanya jadi maf'ul 1, khabarnya jadi maf'ul 2 gitu. Beda nama aja. Asalnya mubtada dan khabar. Kalau di inna itu jadi isim inna, khabarnya jadi khabar inna. Begitu juga di kana. Mubtadanya di isim kana, khabarnya jadi khabar kana. Kalau di zona, mubtadanya jadi maf'ul 1, khabarnya jadi maf'ul 2. Itu karena zona dan saudaranya merupakan fiil-fiil yang butuh 2 maf'ul. Ya tadi kan terbagi menjadi af'al qulub, ya fiil-fiil yang merupakan pekerjaan hati. Ada juga af'alus sayrurah, fiil-fiil yang menjadi, yang artinya menjadi. Seperti itu menjadi. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ke pemakalah berikutnya. Tuh. Jadi bisa ditutup nih kelompok 5. Pemakalah kelompok 6 selanjutnya. Baik, kelompok 6 dipersilakan untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Naitu talam wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair ibtigha jalla maradatih qurbi wa thabi subhanah. Alhamdulillah, saya selaku moderator dari kelompok 6 insya Allah akan membimbing presentasi dari kelompok 6. Jadi kan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Asma Fatoni, yang kedua saya sendiri, ya, dan yang ketiga Rohemi. Kelompok 6, kami akan mempresentasikan amil nawasif, amil jawazim, dan af'alul khamsah. Apa itu amil nawasif? Amil nawasif adalah amil yang masuk kepada fi'il mudhari dan menjadikannya mansub. Fi'il mudhari'nya tadi yang awalnya berharokat dhammah dijadikan menjadi berharokat fathah. Dan amil jawazim adalah menjazmkan fi'il mudhari', yaitu menjazmkan itu menjadikan sukun harokat akhir fi'il mudhari'. Dan af'alul khamsah ialah 5 fi'il mudhari' yang disambungkan dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' mudzakkar salim atau dhamir muannas mukhatab yang mengikuti wazan-wazan tertentu. Oke, yang pertama adalah pengertian dan contoh amil nawasib. Akan dipresentasikan oleh Rohemi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Nur Fatona, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh-contoh amil nawasib. Yaitu fi'il mudhari itu asalnya itu rofa dan bisa menjadi mansub karena kemasukan amil nawasib sebelumnya. Amil yang masuk ke fi'il mudhari itu ada 2, yaitu amil nawasib dan amil jawazim. Amil nawasib yang masuk ke fi'il mudhari dan menjadikannya mansub. Dalam kitab Amil Mandai, yaitu An-Nawul Khamisu hurufun tansibul fi'il mudhari'a, amil nawasib itu terdapat 4 huruf, yaitu an, yang pertama itu an, yang kedua itu lan, yang ketiga itu kae, yang keempat itu idan. Sedangkan kitab Zurumiyah Mandaya itu ada 10 yang termasuk dalam amil nawasib. Yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga idan, yang keempat kae, yang kelima itu lam kai, yang keenam lam juhud, selanjutnya hatta, al-jawab bil fa, dan al-waw dan au. Fungsi huruf amil nawasib. Yang pertama itu an. An itu disebut dengan masdariyah dan berfungsi mentakwilkan masdar. Yang kedua itu lan. Lan itu berfungsi menafikan makna mustaqbal. Yang ketiga itu idzan. Diletakkan pada suatu yang sebelumnya ada pernyataan atau jawaban atas suatu pertanyaan. Yang keempat itu kai, yang berfungsi menunjukkan tujuan dan maksud dari kalimat sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu adalah kai, sama dengan kai. Yang selanjutnya dalam juhud, itu lam yang terletak setelah kata yakun atau kana, yang sebelumnya ada huruf nafi. Selanjutnya itu ada hata. Hata itu artinya sampai atau sehingga. Yang selanjutnya ada al-jawab bil fa, yaitu fa sababiyah. Yakni kalimat setelah fa jadi akibat kalimat sebelumnya. Yang kedua itu fa jadi jawab dari nafi. Selanjutnya itu ada al-waw. Al-waw itu syaratnya sama dengan jawab fa serta harus bermakna ma'a. Yang terakhir itu ada au. Au itu syaratnya harus bermakna ila atau illa. Contoh-contoh dari huruf-huruf tersebut yaitu dari amil nawasib, yaitu yang pertama ada an. Contohnya itu an uridu an arja'a. Aku ingin pulang ke rumah. Yang asalnya itu arji'a itu arji'u rofa. Dan kemasukan
amil nawasib menjadi nasab. Yang kedua itu lan. Lan itu contohnya lan yang jahal kaslanu, yaitu tidak akan sukses orang yang malas. Yang ketiga itu kai. Ijtahidu fi ta'lim kai anhoha. Aku bersungguh-sungguh dulu. Aku bersungguh-sungguh dalam belajar supaya sukses. Yang selanjutnya itu idzan. Uridu an ajasuraka idzan akramaka. Aku ingin mengunjungi, dengan demikian aku akan memuliakannya. Yang selanjutnya itu lam kai. Ijtahid fi ta'limi litanjaha. Bersungguh-sungguh dalam belajar supaya kamu sukses. Lam juhudi. Yang selanjutnya itu ada lam juhud. Yaitu contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka sekali-sekali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang selanjutnya ada hatta. Contohnya itu la tatakallamu hatta tantahiyal khutbatun. Janganlah mengobrol hingga beres khutbah. Yang selanjutnya ada al-jawab bil fa, yaitu contohnya Rabbi wafiqni fa'mal sholihan. Artinya ya Tuhanku berikan aku taufik, maka aku akan beramal solih. Yang selanjutnya ada al-wawu. Contohnya la takulu wa taquma. Janganlah makan sembari berdiri. Yang terakhir itu au. Contohnya itu la qutalana kafira au yuslima. Artinya itu sungguh aku membunuh orang kafir kecuali menyerah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Rohimi telah membacakan materinya. Yang kedua ialah amil jawazim, dan saya akan mempresentasikan. Yang kedua, amil jawazim. Al-jawazimu samanyata asyarah wahiyya wa lam wa lamma wa lama wa alam wa alamma wa lam wa lamul amr wa du'a wa lamun nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ay wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa iza fi syi'ri khassah. Jawazim adalah jamak dari kata jazm yang artinya menjadikan jazm. Amil jazm adalah kata yang menjazmkan fi'il mudhari. Amil jazm ada 18 dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang menjazmkan satu fi'il, yaitu ada lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, dan lam nahi wa du'a. Dan yang menjazmkan dua fi'il ada 13. In, ma, man, mahma, izma, ay, mata, ayyana, aina, wa anna, wa haitsuma, kaifama, dan idza fi syi'ri khassah. Sebelum kita membahas amil jazm, kita mulai tentang i'rab jazm pada fi'il mudhari. Tanda jazm itu ada dua, yaitu sukun dan membuang huruf. Contohnya di sini lam yakun minal musyrikin. Yakun di sini adalah fi'il mudhari kemasukan huruf jazm. Jadi dari asalnya yakunu menjadi yakun. Terus yang kedua, tanda i'rab jazmnya itu adalah jadi sukun fi'il mudhari'nya, huruf akhirnya. Yang kedua itu membuang huruf la takhsha. Dari yang awalnya itu di belakangnya itu ada alif lainah loh. Jadi la takhsha, enggak ada alif lainahnya, sya-nya ini. Kayak ini lam yakunu minal musyrikin. Dari asalnya itu yakununa, menghilangkan huruf na-nya ini. Oke, kita lanjut. Contoh amil yang menjazmkan satu fi'il. Lam yang artinya itu tidak. Lam yadrib Muhammadun. Doroba yadribu yang awalnya yadribu, huruf harokat akhirnya itu dhammah menjadi
kasroh, menjadi sukun karena kemasukan amil jawazim. Terus contohnya lam yalid walam yulad, karena kemasukan amil jazm yang berupa lam. Jadi menjazmkan satu fi'il yalid, tidak beranak. Terus lama yang berarti belum. Lama yahdur abuka, belum hadir ayahmu. Yahduru awalnya sini yahduru. Harokat akhirnya itu rofa atau domah karena kemasukan lama, jadi kasroh, jadi sukun. Terus alam tadrib amran, tidakkah kamu mukul Umar? Di sini seperti yang saya bicarakan di atas itu, harokat akhir tadrib itu yang awalnya rofa menjadi sukun karena kemasukan amil jawazim. Terus yang contoh amil yang menjazmkan dua fi'il. Amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il ini merupakan huruf syarat dan isim syarat. Jadi setiap kali ada syarat dapat dipastikan ada jawab. Jika fi'il yang digunakan sebagai syarat dan jawab adalah fi'il mudhari, maka wajib dijazmkan. Sedangkan jika fi'il madhi, maka hanya menjazmkan mahal atau tempat i'rabnya saja. Jika. Ini yang artinya jika merupakan huruf syarat. Sebenarnya huruf ini bisa masuk pada isim dan fi'il madhi, namun tidak merubah i'rabnya sama sekali. Sedangkan jika masuk pada fi'il mudhari dan menjadi syarat, maka fi'il tersebut wajib dijazmkan. Begitu juga jawabnya. Contohnya, in tadrib Zaidan yadribka abuhu. Jika kamu memukul Zaid, maka bapaknya akan memukulmu. Nah, di sini ada dua fi'il. Yang pertama itu tadrib, terus yang kedua itu yadrib. Karena ini huruf syarat, jadi harus ada jawabnya. Ini syaratnya itu, ini fi'il syaratnya, tadrib. In tadrib Zaidan, jika kamu memukul Zaid, yadrib ka abuhu, maka kamu akan dipukul oleh ayahnya, gitu. Jadi yadrib ka ini menjadi jawab dari tadrib, gitu. Terus yang kedua itu ma, yang artinya apapun, merupakan juga isim syarat. Sebenarnya ma ini banyak macamnya, ada berupa isim mausul, masdariyah, manafi, dan lain sebagainya. Namun di sini kita akan membahas ma yang menjadi isim syarat saja, artinya kata yang setelah ma memiliki makna syarat dan menuntut ada jawabnya. Contohnya, ma tashrib, ma tashrab, ashrab. Apapun yang kamu minum, aku pun minum. Jadi tashrab di sini menjadi syarat dari ma. Jadi ashrab di sini menjadi jawabnya. Dan karena kemasukan ma yang awalnya berupa dhammah atau rofa menjadi sukun, menjadi sukun. Jadi jazm dia. Terus man, siapapun, merupakan isim syarat juga. Sama halnya dengan ma, amil man juga banyak macamnya. Adapun contoh menjadi huruf syarat adalah man yakum, akum ma'ahu. Siapapun yang berdiri, maka aku berdiri bersamanya. Nah, ini adalah fi'il mudhari'nya, yakum, akum. Yakum di sini menjadi isim, menjadi syaratnya, dan akum jadi menjadi jawabnya. Jadi man ini menjazmkan dua fi'il, yakum dan akum, sama juga seperti sebelumnya, menjazmkan dua fi'il. Seperti contohnya lagi mahma, mengisim. Contohnya mahma taqra al-Qur'ana aqra ma'ak. Setiap kali kamu membaca Al-Qur'an, maka aku membaca juga bersamamu. Jadi mahma ini menjazmkan dua fi'il, taqra dan aqra. Sama-sama fi'il mudhari. Ada juga izma, yang artinya ketika ataupun kapanpun. Izma tasal asal usal. Izma tasal usal.
Jadi ketika atau kapanpun kamu sholat, aku pun sholat. Terus yang keenam, ayya ta'kul akul. Apapun yang kau makan, aku juga makan. Ta'kul ini fi'il mudhari dan akul juga fi'il mudhari. Di sini menjazmkan dua fi'il. Akul, ta'kul dan akul. Yang ketujuh, mata. Mata tansur Zaidan ansurka. Kapanpun kau menolong Zaid, maka aku akan menolongmu. Terus yang ke-8, ayyana. Kapanpun. Ayyana ma ta'dil yahmadkallah. Di sini ayyana menjazmkan fi'il mudhari ta'dil dan yahmukallah. Yarham. Yahmukallah. Dari kata yarham. Yarham. Dari kata yarham, ketinggalan ru'nya. Terus jadi ini menjazmkan dua fi'il. Ini yarham ya. Jadi ta'dil dan yarham. Ayyana menjazmkan dua fi'il. Terus aina, dimanapun. Rupa isim syarat. Contohnya ainama tata'allam asyrik ma'ak. Dimanapun kamu belajar, aku ikut bersamamu. Ini tata'allam dan asyrik ini fi'il mudhari keduanya, dan aina ini menjazmkan keduanya. Yang awalnya berharokat dhammah. Yang ke-10 anna talqi Ahmad, talqi Ahmad yafrah. Anna talqi dimanapun. Talqi ini ada ya belakangnya sebenarnya, ada huruf lainahnya, ada ya-nya. Jadi anna di sini tadi ada dua kan, yang apa? I'rab jazm tadi itu ada dua tandanya. Nah, anna di sini menghilangkan huruf. Nah, jadi talqi ini dari awalnya itu ada ya-nya, itu dibuang ya-nya. Terus tafrah itu jadi tandanya itu sukun. Jadi ini menjazmkan dua fi'il. Dari talqi yang ada ya-nya dihilangkan ya-nya, dan tafrahu jadi tafrah. Haitsuma merupakan isim syarat. Yang artinya kayak apapun. Haitsuma tastaqim yaqdir lakullahu najahan. Kapanpun kamu istiqomah, maka Allah akan memberikan kesuksesan. Nah, tastaqim dan yadrik lakullah. Terus kaifama yang ke-12. Kaifama tajlis ajlis. Terus idza fi syi'ri khassah. Ini cuma di syair yang khusus saja. Contohnya wa idza tusibka khassasatan fatahmil. Jika kamu tertimpa kesedihan, maka bersabarlah. Nah, itu aja dari amil jazm, dan kemudian af'alul khamsah akan dibacakan oleh Asma Farhan. Kepada itu silakan. Baik, terima kasih Fatona. Ya, materi yang akan saya dibacakan adalah af'alul khamsah, yaitu secara bahasa Arab, af'alul khamsah berarti fi'il yang 5. Pengertian af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan fi'il tathniyah, waw jama' dan ya muannats mukhatab. Af'alul khamsah atau fi'il yang 5 itu sebagai berikut: yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani artinya dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'aluna artinya mereka laki-laki sedang mengerjakan. Taf'aluna artinya kalian laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alina artinya kalian wanita sedang mengerjakan. Selanjutnya adalah contoh-contoh atau wazan. Dari pula wazan di atas akan kita gunakan untuk kata kerja sa'ala, bertanya. Sa'ala bertanya, dan fataha atau membuka,
Dan sebagaimana contoh di bawah, yaitu wazan yaf'alani. Wazan yaf'alani, kata yas'alani, dia berdua laki-laki, sedang bertanya. Dan kata fataha atau yaftahani, dia berdua laki-laki sedang membuka. Wazan taf'alani, kata tas'alani, kamu berdua laki-laki sedang bertanya. Kata taftahani, kamu berdua laki-laki sedang membuka. Wazan yaf'aluna, kata yas'aluna, mereka laki-laki sedang bertanya. Kata yaftahuna, mereka laki-laki sedang membuka. Wazan taf'aluna, kata tas'aluna, kalian semua laki-laki sedang bertanya. Kata taftahuna, kalian semua laki-laki sedang membuka. Wazan taf'alina, kata tas'alina, kamu wanita sedang bertanya. Dan kata taftahina, kamu wanita sedang membuka. Selanjutnya adalah alamat i'rab af'alul khamsah. Menurut ilmu tata bahasa Arab, af'alul khamsah memiliki tiga tanda i'rab, yaitu rafa', jazm, dan nasab. Sebagaimana tertulis di dalam nizamul kitab al-alfiyah. Waj'al li nahwin yaf'alani an-nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. Artinya jadikanlah nun sebagai tanda rafa' untuk kalimat yaf'alani seperti lafaz tad'ina fi'il mudhari' dengan ya muannas mukhatab, dan seperti lafaz tas'aluna fi'il mudhari' dengan waw jama'. Adapun jazm dan nasab sama dengan membuang nun seperti lafaz lam takuni litarumi madlamah. Seorang wanita tidak sengaja melakukan kedoliman. Dari nizamul alfiyah di atas dapat dipahami bahwa af'alul khamsah bisa memiliki tanda i'rab rafa', tanda raf'annya dengan adanya nun seperti tad'ina dan tas'aluna. Pada contoh nizamul alfiyah di atas adapun contoh af'alul khamsah dalam bentuk kalimat agar jelas keadaan rafa', nasab, dan jazm. Ya adalah contoh kalimat af'alul khamsah yang dibaca rafa', yaitu antuma tadhhabani ila al-madrasati sabahan. Artinya, kamu berdua berangkat ke sekolah pagi-pagi. Kata yang ditandai biru adalah termasuk af'alul khamsah. Kenapa ia dibaca rafa'? Karena ia menjadi khabar. Dan setiap khabar predikat harus dibaca rafa'. Dan tanda rafa' bagi af'alul khamsah adalah tetapnya huruf nun. Dan tadhhabani ini diwazan taf'alani. Dan contoh selanjutnya adalah contoh kalimat af'alul khamsah yang dibaca nasab, yaitu Muhammadun wa Mahmudu yuridani an yadhhaba ila al-masjid. Muhammad dan Mahmud hendak pergi ke masjid. Kata yuridani yang bertanda biru disambung dengan huruf alif dan nun merupakan af'alul khamsah yang dibaca rafa' karena ia menjadi khabar predikat. Nah, sedangkan kata yadhhabani, yadhhaba yang bertanda merah merupakan af'alul khamsah yang dibaca nasab karena sebelumnya terdapat huruf yang menasabkan yaitu an. Dan ketika af'alul khamsah dibaca nasab, maka huruf nunnya harus dihilangkan karena tanda i'rab nasab untuk af'alul khamsah adalah hadfun nun, dihilangkannya huruf nun. Selanjutnya adalah contoh kalimat af'alul khamsah yang dibaca jazm. Limadza
yaitu limadza lam tadhhaba ilal masjid. Mengapa kamu berdua laki-laki belum berangkat ke masjid? Kata tadhhaba adalah majzum, dibaca jazm. Kenapa dibaca jazm? Karena sebelumnya terdapat huruf jazm yaitu lam yang berwarna merah. Maka kata tadhhaba dalam keadaan jazm dan tanda jazm bagi af'alul khamsah adalah hurufun nun. Harfun nunnya harus dihilangkan karena tanda i'rab jazm untuk af'alul khamsah adalah huruf nun. Hadfun nun, dihilangkannya huruf nun. Jadi i'rabul jazm sama i'rabul nasab adalah tandanya hadfun nun, yaitu dihilangkannya huruf nun. Ya, ini sekian materi dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih pada Asma Fatani. Nah, jadi sekian, terima kasih dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Insya Allah akan kami jawab. Silakan ditanyakan tuh. Sudah disampaikan dengan panjang lebar, dengan rinci terkait amil yang masuk pada fi'il mudhari, baik itu amil nawasib atau jawazim, amil jawazim. Juga di dalam fi'il mudhari itu ada istilah af'alul khamsah, fi'il yang dikelompokkan menjadi 5 fi'il, ya, atau fi'il yang 5 disebutnya. Itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yang semuanya itu masih dalam bentuk rofa, ya. Yaf'alani, rofanya dengan nun. Nanti ketika nasab dibuang nun, ketika jazm juga dibuang nun. Waktunya sudah lewat, ya. Itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan, nah, waktunya memang sudah lewat. Mungkin nanti bisa diberikan kesempatan hanya jawab di grup, ya. Jika memang ada kesempatan atau ada pertanyaan. Gimana, Nurul? Tutup aja, ya. Ya, Pak. Mungkin udah paham semua. Ya, mungkin lelah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada makalah kelompok 5 dan kelompok 6 yang telah menyampaikan presentasinya dengan bagus, ya, baik dari penyampaian maupun materinya. Dan juga kepada para anggota yang tergabung dalam Zoom meeting kali ini,